Perkenalkan, nama saya Sama Simbolon. Saya dari Prodi Teologi semester 5 grup A. Pada video kali ini, saya membuat tugas homiletika dengan dosen pengampu Bapak Arif Surpi Sitompul MTH. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini adalah yang diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 9-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul nasihat untuk kaum muda. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Buanglah kekesalan dalam hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema yang saya ambil dari Pengkhotbah 11 ayat 9-10 yaitu hidup benar di masa muda. Hidup benar di masa muda ini menjadi fase yang paling berwarna, apalagi bagi kaum anak muda. Pada masa ini, anak muda akan memiliki peluang yang besar, energi yang berada pada puncaknya, dan kebebasan itu seolah-olah tidak terbatas. Saudara-saudari yang terkasih, namun di balik semua itu, masa muda ini merupakan fase yang paling rentan. Mengapa disebut demikian? Karena di masa muda orang akan mudah terpengaruh oleh media sosial ataupun orang-orang yang di sekeliling kita memberikan dampak yang baik dan dampak yang buruk, dan juga mengikuti gaya hidup modern ataupun kebarat-baratan pada zaman sekarang ini. Di tengah situasi ataupun zaman yang semakin canggih, dunia terus mendorong anak muda untuk hidup sebebas-bebasnya. Tetapi walaupun dunia mendorong kaum muda untuk hidup bebas, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kebebasan itu dijalani dengan bijak dan juga tetap memiliki moral dan juga andalkan Tuhan dalam kehidupan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Pengkhotbah 11 ayat 9-10 memberikan keseimbangan antara kita tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan pun tetap mengizinkan kita untuk bersukacita, mengeksplorasi hidup kita, dan juga tetap setia dalam mempertanggungjawabkan yang menjadi tugas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat relevan bagi anak muda yang sering berada dalam dua pilihan, yaitu hidup bebas tanpa rohani atau beriman tetapi merasa tidak boleh menikmati hidup. Pengkhotbah ini menunjukkan keduanya dalam berjalan yang bersama, menikmati hidup sekaligus hidup benar di dalam nama Tuhan. Karena itu Pengkhotbah 11 ayat 9-10 memberikan beberapa poin. Yang pertama adalah masa muda adalah waktu untuk bersukacita. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 9a, Kitab Pengkhotbah memberikan undangan yang relevan bagi anak muda, yaitu bersukarialah dalam kemudaanmu, di mana ayat ini menegaskan agar anak muda tidak dilarang untuk menikmati hidup atau mengembangkan diri, tetapi Tuhan justru mengizinkan masa muda dipenuhi dengan sukacita, kreativitas, dan pengalaman yang berharga. Ia bukan Allah yang mengekang ataupun yang memiliki otoritas akan kebebasan, tetapi Bapa yang memahami kebutuhan manusia untuk bertumbuh dan menemukan jati dirinya masing-masing. Namun, kebebasan itu berada dalam penilaian Tuhan, sehingga sukacita di masa muda harus memiliki arah yang moral dan juga spiritual yang benar di dalam nama Tuhan. Contoh
bisa kita lihat dalam kehidupan ini, apalagi bagi mahasiswa. Contohnya mahasiswa yang menerima beasiswa KIP. Ini diberi peluang besar untuk berkembang, aktif di kampus, dan mengejar mimpinya setinggi mungkin. Tetapi ia harus tetap menjadi jati dirinya, yaitu sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, yaitu dengan meningkatkan prestasi, mematuhi peraturan, dan juga mempertahankan etika yang baik. Kebebasan ini nyata dimiliki oleh setiap mahasiswa yang berada dalam lingkungan kampus. Tetapi ia harus dapat melindungi dirinya, membatasi dirinya agar tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga sukacita bagi anak muda menurut firman Tuhan bebas, tetapi harus memiliki arah dan tujuan yang benar. Dalam kehidupan anak muda masa kini, ini adalah prinsip yang sangat penting, di mana kebebasan memilih pergaulan, arah studi, ataupun berbagai keputusan harus dipertanggungjawabkan dan juga harus memiliki arah tujuan hidup yang benar. Poin kedua, yaitu masa muda membutuhkan hati yang berhikmat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada bagian ini pengkhotbah menegaskan bahwa kebebasan masa muda memang diberkati Tuhan, tetapi dijalani dengan penuh hikmat. Dalam Alkitab berkata demikian, turutilah keinginan hatimu dan pandang matamu. Dalam hal ini, Tuhan memang mengizinkan, tetapi bukan dengan sembarangan. Melainkan di ayat ini kita diingatkan untuk putusan, kita harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil. Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi juga arah, tujuan, motivasi, ataupun apa niat kita untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh yang dapat saya berikan adalah seperti pemuda ataupun anak muda yang bekerja sebagai driver ataupun pengemudi. Pemula yang baru naik mobil. Ia bisa pergi kemana aja tetapi tanpa memahami rambu-rambu lalu lintas, memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Kebebasan itu justru membahayakan dirinya. Mengapa? Karena dengan kecepatan yang tinggi ataupun dengan dia yang tidak paham betul dengan rambu-rambu lalu lintas, dia tidak tahu bagaimana orang lain yang datang dengan membawa kendaraan juga. Begitu juga dengan anak muda, hidup tanpa hikmat, kebebasan bisa berubah menjadi bumerang ataupun menjerumuskan kita ke dalam celaka. Karena itu, saudari-saudara yang terkasih, jadikan masa mudamu memiliki hati yang berhikmat untuk memelihara hidup yang benar. Jangan mau dirusak oleh duniawi. Hikmat membuat seseorang mampu mengendalikan keinginan, berpikir sebelum bertindak, dan memilih keputusan untuk membangun iman dan karakter yang baik. Hikmat juga menolong anak muda dalam melihat konsekuensi jangka panjang, sehingga mudah terjebak pada kesenangan yang memiliki kerugian masa. Oleh karena itu, masa muda bukan hanya menikmati hidup, tetapi juga tentang mengarahkan hati dengan kebijaksanaan. Poin yang ketiga adalah masa muda harus menjauhi hal-hal yang menyesatkan. Dalam ayat ini memberikan nasihat bagi anak muda untuk membuang segala sesuatu yang merusak hati, yaitu dosa, kebiasaan, ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masa muda memang penuh energi dan semua kita ingin tahu, tapi juga rentan dengan godaan yang negatif. Hal ini diibaratkan contohnya seseorang yang ingin mencapai prestasinya, tetapi ia rela menjauhi makanan, kebiasaan buruk,
ataupun bukan karena tidak menyenangkan, tetapi itu justru merusak tubuhnya. Demikian pula, anak muda Kristen harus berani meninggalkan pergaulan yang merusak ataupun pergaulan yang tidak baik, godaan yang tidak menyenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak muda dipanggil untuk hidup secara selektif dalam pergaulan, cerdas untuk mengelola sosial media, menjaga tubuh dan pola hidup yang sehat, dan juga menjaga rohani melalui hidup yang disiplin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan yaitu bahwa kita diajak untuk hidup di masa muda bukanlah fase yang menjalani ketakutan ataupun penuh kekhawatiran, tetapi dijalani dengan hidup yang benar. Kita diajak untuk belajar bersukacita, namun sukacita itu bukan hidup tanpa arah, tetapi memiliki arah tujuan hidup yang benar. Dan juga yang kedua, kita diajak untuk memiliki hidup untuk membutuhkan hati yang berhikmat di tengah banyaknya hidup dengan pilihan yang tren, dengan zaman sekarang ini yang penuh dengan kebarat-baratan. Tetapi kita dipanggil untuk hidup tetap berpegang teguh pada pilihan Tuhan dan menjauhi hal-hal yang menyesatkan. Karena itu, saudari-saudara yang terkasih, hiduplah penuh kasih. Marilah kita memiliki hidup yang benar dan sukacita di hadapan Tuhan, hidup berhikmat, serta memiliki keberanian untuk menolak hal-hal yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui pendengaran firman Tuhan yang dijelaskan oleh hamba-Nya, kita belajar untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjauhi hal-hal yang menyesatkan, hidup dalam tujuan yang benar. Sekian dan terima kasih.